Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih dengan semua investasi teknologi yang kita keluarin, gimana caranya kita tahu kalau itu semua beneran nguntungin atau enggak? Hari ini kita bakal ngobrolin persis soal itu. Nah ini nih pertanyaan krusialnya. Teknologi yang kita beli mahal-mahal itu beneran ngebantu atau malah ya bikin kerjaan nambah ribet? Kenyataannya, banyak banget loh perusahaan yang kejebak di sini. Mereka keluarin duit banyak buat software, hardware paling canggih, tapi hasilnya seringkali nggak sepadan. Nah, inilah inti masalah dari apa yang kita sebut tata kelola teknologi. Oke, sekarang kita bedah masalahnya lebih dalam ya. Ada istilah namanya kesenjangan tata kelola TI. Nah ini yang ngejelasin kenapa seringkali investasi teknologi yang mahal itu ya gitu deh, nggak sesuai harapan. Coba deh lihat ini. Di satu sisi, ekspektasinya kan, wah bakal ada inovasi, kerjaan jadi super efisien, kita bisa pimpin pasar, tapi realitanya, biaya malah bengkak, muncul risiko keamanan baru, dan yang paling sering kejadian nih, tim kita sendiri malah malas pakainya. Nah, itu dia kesenjangannya. Saya suka banget analogi ini. Coba bayangin deh, tata kelola TI itu kayak dashboard mobil. Dashboardnya kan nggak nyetirin mobil, tapi tanpa dashboard yang nunjukin bensin, kecepatan, atau peringatan mesin, kita kan nyetirnya kayak orang buta. Nah, tata kelola TI itu persis dashboardnya bisnis kita di zaman sekarang. Terus, gimana dong cara kita bangun dashboard yang oke ini? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja atau framework yang udah teruji. Dan inilah dia jagoan kita hari ini, COVID 2019. Gampangnya gini, Cobit 2019 itu semacam buku panduan. Tapi bukan cuma buat orang IT loh. Ini buat seluruh perusahaan, biar bisa dapat untung maksimal dari teknologi. Dan ini bukan framework abal-abal, ini standar yang diakui di seluruh dunia. Dan yang keren dari Cobit itu, dia fleksibel banget. Ini bukan kitab suci yang aturannya kaku, harus diikutin plek-keteplek. Anggap aja ini kayak toolkit yang bantu kita ngajuin pertanyaan yang pas dan nemuin jawaban yang pas buat perusahaan kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Gimana sih cara kerja Cobit ini buat bantu kita ngukur dan ciptain nilai? Semuanya itu berakar dari beberapa prinsip inti. Intinya, cuma ada empat prinsip kunci yang jadi pondasi dari tata kelola yang efektif. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, kita bedah ya. Pertama, fokus pada nilai buat stakeholder atau pemangku kepentingan. Maksudnya, gini, setiap keputusan soal teknologi itu harus bisa jawab pertanyaan, ini nguntungin pelanggan, investor, atau karyawan kita nggak ya? Jadi, bukan cuma beli teknologi canggih buat gaya-gayaan. Kedua, pendekatannya harus holistik alias menyeluruh. Teknologi itu nggak bisa berdiri sendiri kan? Dia harus nyambung sama orangnya, prosesnya, bahkan budaya perusahaan. Kalau nggak, ya nggak bakal jalan. Ketiga, pakai satu kerangka kerja yang terintegrasi. Ini penting banget biar nggak ada lagi tuh ceritanya tim marketing jalan sendiri, tim operasional jalan sendiri. Semua ngomong pakai bahasa yang sama, tujuannya sama. Dan yang terakhir, ini krusial banget. Pisahkan antara tata kelola dan manajemen. Biar gampang, bayangin gini. Tata kelola itu kayak dewan direksi yang nentuin tujuan. Oke, kita mau naikin kepuasan pelanggan. Nah, manajemen itu timnya yang mikirin gimana caranya. Sip, berarti kita butuh sistem CRM baru. Pemisahan ini penting banget buat akuntabilitas. Oke, jadi kalau prinsip-prinsip tadi udah dijalanin, terus hasilnya apa? Nah, ini bagian terbaiknya. Kita nggak lagi cuma main tebak-tebakan, nggak lagi cuma berharap teknologinya bakal berhasil, kita benar-benar bisa ngukur dampaknya. Tabel ini ngejelasinnya enak banget. Punya masalah ROI proyek IT nggak jelas? Solusinya, sambungin tujuan IT ke tujuan bisnis. Hasilnya, keputusan yang nilainya jelas terukur. Departemen pada kerja sendiri-sendiri? Solusinya, pakai bahasa dan kerangka kerja yang sama. Hasilnya, kolaborasi jadi lebih bagus, kerja jadi efisien. Khawatir soal serangan siber? Solusinya, bangun manajemen risiko yang proaktif. Hasilnya, ya jelas, risiko berkurang, keamanan meningkat. Jadi, kenapa semua ini penting? Ya karena dengan tata kelola yang benar, kita bisa ambil keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Kita bisa kelola resiko bahkan sebelum masalahnya muncul. Dan yang paling penting, kita bisa pastiin setiap rupiah yang keluar buat teknologi itu benar-benar ada hasilnya. Ujung-ujungnya, kepercayaan dari pelanggan dan investor bakal naik. Ingat kan analogi dashboard mobil tadi? Nah, disinilah semuanya nyambung. Dengan dashboard yang tepat dari Cobit, kita itu bukan lagi sekedar nyetir sambil berharap nyampe. Kita itu bernavigasi. Tahu persis harus belok kemana, kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, semuanya berdasarkan data yang jelas. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di perusahaan Anda sekarang, dashboardnya udah ada belum? Udah jelas belum? Karena kalau nggak ada pengukuran, jujur aja, kita semua cuma lagi nebak-nebak jalan kan?